Chào mừng thầy cô đến với phần giới thiệu của nhóm chơi hết mình. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Saidah. Saya dari MN23L. Di sini saya akan membahas tentang hasil observasi marketing pemasaran perumahan Sejati Garden City. Baik, lanjut. Pertama, ini PT Singapura Bangsa Karawang adalah perusahaan terbentuk perseroan terbatas di Indonesia. Perusahaan ini terdaftar dengan nomor bisnis 1 tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi strategi pemasaran. Yang kedua, mengevaluasi tantangan. Yang ketiga, mengukur efektivitas promosi. Lanjut. Yang ketiga ini analisa pemasaran. Strategi pemasaran PT Singapura Bangsa Karawang Propertindo khususnya untuk proyek Sejati Garden City mungkin meliputi beberapa aspek berikut. Pertama, segmentasi pasar. Kedua, posisi produk. Dan ketiga, promosi. Keempat, penjualan. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Tantangan yang dihadapi. Menurut narasumber yang kami wawancarai, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam hal pemasaran rumah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, persaingan ketat di industri properti yang memiliki persaingan tinggi. Kedua, mencari agensi yang dapat dipercaya, regulasi dan perizinan. Lanjut, efektivitas promosi. Efektivitas promosi PT Singapura Bangsa Karawang Propertindo, mereka menggunakan berbagai kanal promosi. Lanjut ke diagram aliran pembelian rumah. Yang pertama itu adalah apa namanya? Sorry. Yang pertama mulai mencari rumah yang dijual, kontrak dengan agen pemasaran, langsung penawaran dan negosiasi. Setelah itu metode pembayaran tunai, lanjut ke pengajuan kredit kepemilikan rumah, pemenuhan persyaratan kredit, terus persetujuan kredit, pembayaran uang muka, pembayaran berkala, lanjut ke pemeriksaan rumah. Bisa dilanjut dari metode pembayaran tunai langsung ke pemeriksaan rumah, pembentukan kontrak, penutupan transaksi, pemindahan kepemilikan, dan itu selesai. Dan ini adalah diagram aliran pembelian rumah. Dalam diagram proses pembangunan bisa dikatakan bahwa rata progres pembangunan
ini unit terbagi menjadi dua, yang mana sudah mencapai tahap 3 dan tahap 4. Sebanyak 200 unit sudah mencapai tahap 3 dan 261 unit sudah mencapai tahap 4. Ini yang paling tingginya adalah di Kertabumi, dia 82 ya. 82. Next, yaitu diagram penjualan. Diagram penjualan itu dia paling terbanyak di Juni dan di bulan Mei ya. Ini adalah rata-rata pembelian. Dia yang paling terbesar adalah laki-laki. Pada diagram di atas tersebut bisa dikatakan bahwa rata-rata pembeli untuk produk sejati Garden City lebih banyak dibeli oleh laki-laki dibandingkan perempuan, dan jumlah pembeli laki-laki sebanyak 369 dan perempuan sebanyak 112. Karena laki-laki itu kan pasti ingin memiliki rumah dan tanggung jawab ya setelah ingin menikah. Ada juga yang seperti itu. Next, kesimpulan SPKP menunjukkan bahwa kemampuan baik dalam menghadapi tantangan di industri properti melalui strategi pemasaran yang efektif. Meskipun menghadapi hambatan, mereka terus berinovasi dan menyesuaikan strategi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan pendekatan yang tepat, SPKP dapat terus berkembang dan memperluas bisnis mereka di masa depan. Observasi ini memberikan gambar tentang SPKP dan proyek Sejati Garden City. Namun, untuk analisis lebih mendalam diperlukan data tambahan melalui studi pemasaran, survei pelanggan, dan analisis kompetitif agar mereka dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar di industri properti. Yang pertama ini untuk analisis pasar yang mendalam, SPKP harus terus melakukan analisis pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta untuk mengidentifikasi tren terkini di industri properti. Dan yang kedua, seperti menganalisis peningkatan kualitas produk, memastikan bahwa kualitas bangunan dan fasilitas yang ditawarkan sesuai atau melebihi kepuasan pelanggan. Terus ketiga, kerjasama dengan agen properti, membangun hubungan yang kuat dengan agen properti lokal dan nasional untuk memperluas jangkauan penjualan dan meningkatkan fasilitas proyek. 4. Penawaran khusus, menyediakan penawaran khusus atau program insentif untuk pembeli pertama kali atau untuk periode tertentu dapat meningkatkan penjualan. Yang kelima, pelanggan yang responsif, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu, baik sebelum maupun setelah penjualan, untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang keenam, pengembangan berkelanjutan, mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan berkelanjutan dalam proyek untuk menarik pembeli yang peduli lingkungan dan untuk memenuhi regulasi pemerintah. Yang ketujuh, adaptasi terhadap perubahan, cepat beradaptasi dengan
perubahan kondisi pasar dan ekonomi, termasuk dapat dari pandemi untuk meminimalkan resiko dan manfaat peluang baru. Dan yang kedelapan, pengembangan komunitas. Membangun komunitas yang kuat di sekitar proyek dengan menyelenggarakan acara dan aktivitas yang melibatkan penghuni yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir 9, feedback dan evaluasi. Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan melakukan evaluasi rutin terhadap strategi pemasaran dan operasi. Itu ada yang pertama itu ada di Bengle, daerah dekat CKM, dia dekat Jalan Baru. Yang kedua, Garden City 2, dia ada di Cikampek, Garden City 2 ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya presentasi ini. Bila ada kekurangan atau tidak enak, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasaran dan operasi untuk melakukan peningkatan berkelanjutan. Dengan menerapkan saran-saran ini, SKSPKP meningkatkan prospek pertumbuhan dan kesuksesan proyek Sejati Garden City serta proyek-proyek lainnya di masa depan. Saran-saran: 1. Melakukan analisis pasar dengan untuk memahami kebutuhan tren terkini di industri. Kedua, tingkatkan kualitas produk agar sesuai atau melebihi standar industri. Seperti yang tadi disebutkan ya. Lanjut. Nah, ini adalah depannya kantor Sejati Garden City yang pertama ya. Soalnya yang Garden City sekarang dia ada 2 dengan nomor bisnis 11423. Udah ngomong aja. PT Singa Berbangsa Karawang. PT Singa Berbangsa Karawang ini adalah perusahaan bentuk perseroan terbatas di Indonesia. Perusahaan ini terdaftar dengan nomor bisnis 1142394 dan memiliki alamat terdaftar di Perum Pesona Grand Karawang, Jalan Manunggal, V11 VII 1. SPBK bergerak dalam bidang properti dan pengembangan real estate. Visi dan misi PT Singa Berbangsa Karawang Propertindo adalah inovatif, kompetitif, dan Wassalamualaikum bro.